Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menampilkan sebuah mind mapping manajemen dakwah dalam rangka menyelesaikan ujian kompre dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Akbar, mahasiswa manajemen dakwah angkatan 2021 dengan NIM 210104030 Adapun dosen penguji kompre saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dakwah. Dakwah menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil seruan, permohonan, dan permintaan. Dakwah secara istilah atau terminologi adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Yang kedua yaitu hukum berdakwah. Hukum berdakwah dalam Islam adalah fardu kifayah, yaitu diwajibkan kepada kelompok tertentu. Namun, jika kebutuhan akan dakwah dalam sebuah komunitas sudah terpenuhi, maka semua akan menanggung dosa dan terbebani kewajiban untuk berdakwah. Yang ketiga yaitu Al-Quran dan hadis tentang berdakwah. Quran surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatin hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang tahu siapa yang akan mendapat petunjuk. Adapun hadis riwayat Bukhari, yuballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Yang keempat adalah beberapa contoh kegiatan berdakwah yang saya lakukan. Saya berusaha menjadi pribadi yang baik, peduli kepada makhluk Allah dan kepada alam lingkungannya, sehingga hal tersebut mencoba menginspirasi seseorang untuk berbuat baik. Saya juga mencoba mengajak teman-teman saya untuk sholat berjamaah dengan kalimat yang baik dan lembut. Saya membagikan konten positif, mengunggah kutipan Al-Quran, hadis, atau kisah inspiratif yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Selain itu, saya juga menulis tulisan yang bermanfaat di media sosial. Misalnya, menulis tentang pentingnya sedekah atau berbagi pengalaman dalam meningkatkan keimanan. Bahasan kita yang kelima yaitu unsur-unsur dakwah. Yang pertama itu adalah dai. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah. Ia harus memiliki ilmu yang cukup, berakhlak baik, dan mampu menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah dan kesabaran. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Pendakwah harus memahami kondisi, latar belakang, dan kebutuhan mereka agar pesan yang disampaikan tepat pada sasarannya. Yang ketiga adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah isi dari pesan yang disampaikan. Materi ini harus bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ajaran Islam yang benar, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang keempat adalah metode dalam menyampaikan dakwah. Misalnya melalui ceramah, diskusi, tulisan, media sosial, atau pendekatan personal. Metode harus disesuaikan dengan keadaan mad'u agar lebih efektif. Yang kelima adalah wasilah. Wasilah adalah alat atau media yang digunakan untuk berdakwah seperti mimbar, buku, televisi, radio, internet, atau media sosial. Pemanfaatan sarana yang tepat dapat membantu dakwah lebih luas dan efektif. Yang terakhir ada atsar atau dampak dakwah. Adalah pengaruh atau hasil yang ditimbulkan dari aktivitas dakwah terhadap individu atau masyarakat. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, bergantung pada bagaimana dakwah dilakukan dan bagaimana penerimaan mad'u dalam kurung objek dakwah. Bahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang unsur-unsur manajemen dakwah. Yang pertama itu ada perencanaan dalam kurung takhdid. Perencanaan dalam kurung takhdid apa engkal dari otak suatu aktivitas manajerial. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran yang sangat urgent dalam suatu organisasi, sebab ia merupakan dasar dan titik tolak dari aktivitas selanjutnya. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian dalam kurung tanjim.
Pengorganisasian dalam kurung tanjim adalah seluruh proses pengelompokan alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagian suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah pergerakan dakwah dalam kurung taujih. Pergerakan dakwah dalam kurung taujih adalah proses menggerakkan elemen-elemen dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keempat yaitu pengendali dakwah dalam kurung riqabah. Pengendalian dakwah dalam kurung riqabah adalah pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas terdapat salah kata atau salah pengucapan, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.